Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Fernando Piranyawa, kelas A semester 2, Prodi Penjaskes Grek. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pemrosesan belajar motorik. Poin yang pertama itu tentang pemrosesan informasi. Mempelajari pemrosesan informasi ada 4 tahap. Yang pertama, tahap model pemrosesan informasi. Yang kedua, pengembangan model informasi. Dan yang ketiga, kerangka memori. Dan yang keempat, tahap-tahap pemrosesan. Yang pertama, pemrosesan informasi. Penguasaan informasi yang diterima seseorang merupakan salah satu kunci keberhasilan proses penggunaan keterampilan. Informasi yang datang dari lingkungan sekitar dan diterima seseorang seterusnya disimpan dalam berbagai sistem penyimpanan yang disebut memori. Dalam kegiatan olahraga, proses penguasaan keterampilan olahraga tidak terlepas dari penguasaan informasi yang diterima seseorang. Bagaimana kegiatan terjadinya semenjak informasi diterima, diolah dan diinformasikan dalam bentuk respon gerak dapat dipahami dari salah satu pandangan yang menyatakan bahwa manusia adalah pemrosesan informasi. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu model pemrosesan informasi. Pemrosesan informasi merupakan proses fisiologis yang merupakan suatu yang abstrak dan tersembunyi di dalam dunia dalam, yang dimaksud dengan dunia dalam. Karena sifatnya yang abstrak tersebut, maka para psikolog mengidentifikasi permasalahan tersebut dengan pendekatan model. Informasi akan mulai bekerja setelah adanya input informasi dari lingkungan. Prinsip-prinsip informasi mirip dengan prinsip stimulus respon atau SR. Perbedaan pokok terletak pada fokus kajian yang terjadi antara stimulus hingga munculnya respon. Pendekatan model tersebut dipilih dengan pertimbangan proses informasi yang terjadi di dalam diri manusia yang tidak mungkin dapat dipelajari secara langsung. Oleh karena itu, pendekatan tak langsung dengan menggunakan model sebagai pendekatan untuk mempelajari proses pengolahan informasi. Pendekatan yang sering digunakan adalah menekankan aspek waktu atau temporal dari proses informasi dengan titik konsentrasi pada layanan beberapa proses terjadi. Mungkin dapat dikatakan bahwa Donres 1886, seorang psikolog Belanda, adalah orang pertama yang berusaha mempelajari tahap-tahap pemrosesan informasi. Meskipun ide yang ditemukan tidak sepenuhnya benar, tetapi metode dasar yang diterapkan masih relevan untuk masa pada saat sekarang. Teori Donres pada dasarnya menyatakan
terdapat dua tahap dalam pemrosesan informasi, yaitu tahap-tahap membeda-bedakan atau disebut dengan diskriminasi, dan tahap pemilihan. Cenderung membagi tahap pemrosesan informasi menjadi dua, yaitu serial dan paralel. Smith 1988 mengemukakan kedua macam tahap pemrosesan informasi di atas memiliki kesamaan dengan pemrosesan perakitan mobil. Mula-mula komponen utama mobil dirakit terlebih dahulu, seperti komponen rangka, komponen mesin, dan komponen badan mobil. Proses berkaitan berlangsung secara paralel. Tahap kedua adalah pengetesan kemampuan mobil. Pengetesan dapat dilakukan setelah perakitan seluruh komponen mobil tersebut. Dengan demikian, rangka kedua tahap utama tersebut berlangsung dalam proses berangkai atau serial. Sekarang kita akan pindah ke poin yang kedua, pengembangan model pemrosesan informasi. Untuk mempelajari ini ada beberapa poin yang kita harus pelajari. Itu yang pertama, tahap identifikasi rangsang. Yang kedua, tahap seleksi respon. Dan yang ketiga, tahap pemrograman respon. Pengembangan model pemrosesan informasi. Pemrosesan informasi merupakan suatu yang abstrak yang terjadi di bagian dalam sebagai proses psikologis. Untuk kebutuhan analisis berdasarkan arus masuknya, pemrosesan informasi tersebut dapat dibagi menjadi 3 tahap. Itu yang pertama, tahap identifikasi rangsang, yang kedua tahap seleksi respon, dan ketiga tahap pemrograman respon. Pertama, tahap identifikasi rangsang. Yang dimaksud dengan informasi dalam kaitannya dengan kajian ini adalah pengetahuan tentang pesan, sinyal atau peringatan dari lingkungan sekitar yang memberikan kepada kita tentang dunia sekitar. Menurut Smith 1982 bahwa faktor utama yang mempengaruhi tahap pengenalan rangsang adalah faktor yang bersumber dari karakteristik rangsang. Seperti yang pertama, kejelasan rangsang yang berarti tajam tidaknya rangsang yang diterima. Yang kedua, intensitas rangsang seperti terang tidaknya cahaya rangsang, keras tidaknya suara rangsang, dan sebagainya. Yang kedua, tahap seleksi respon. Setelah tahap pengenalan rangsang berakhir, maka tahap selanjutnya adalah memilih respon yang tepat. Apa yang terjadi dalam pemilihan respon memang sukar dianalisis berdasarkan situasi di lapangan. Studi laboratorium dapat membantu kita untuk pemilihan respon terutama dengan menerapkan paradigma pemilihan waktu reaksi. Sebagai akibat dari perkembangan dan hasil penelitian, maka Hicks 1952 telah menghasilkan sebuah hukum yang berbunyi waktu reaksi memilih respon memikat konstan sekitar 150 milidetik. Pada setiap kali jumlah alternatif respon meningkat 2 kali. Hukum ini cenderung menegaskan bahwa hubungan A tahap identifikasi rangsang yang dimaksud dengan informasi dalam kaitannya dengan kajian ini adalah pengetahuan tentang pesan, sinyal atau peringatan dari lingkungan sekitar yang memberikan kepada kita tentang dunia sekitar. Menurut Smith,
1982 bahwa faktor utama yang mempengaruhi tahap pengenalan rangsang adalah faktor yang bersumber dari karakteristik rangsang seperti pertama, kejelasan rangsang yang berarti tajam tidaknya rangsang yang diterima. Dan yang kedua, identitas rangsang seperti terang tidaknya cahaya rangsang, keras tidaknya suara rangsang, dan sebagainya. Yang ketiga, tahap pemrograman respon. Tahap pemrograman respon diawali dari setelah terjadinya identifikasi rangsang dan seleksi respon. Maka tahap berikutnya adalah mengorganisasi informasi yang diperoleh untuk mewujudkan dalam bentuk gerak atau perilaku nyata. Proses ini terjadi pada tahap pemrograman respon dan biasanya sangat kompleks. Guna lebih mudah memahami proses yang berlangsung sejak stimulus diidentifikasi hingga terjadi gerak atau perilaku nyata, maka tahap pengenalan stimulus yang akan dipengaruhi oleh variabel tertentu atau disebut variabel input. Variabel input tersebut selanjutnya akan mempengaruhi gerak nyata setelah respon di program yang berbeda, variabel output. Terjadinya output tersebut berlangsung pemrosesan informasi mulai dari tahap identifikasi rangsang, seleksi respon, dan pemrograman respon. Sekarang kita akan pindah ke poin yang ketiga, yaitu kerangka memori. Dari sejumlah pengamatan dan bukti-bukti empiris tentang bagaimana informasi disimpan, bentuk informasi dan gejala hilangnya informasi dari penyimpanan, maka kerangka memori secara konseptual dilakukan seumpama kotak, di mana di dalamnya disimpan berbagai hal dan menampung informasi yang berpindah dari satu kotak ke kotak yang lain. Kotak tersebut meliputi Short-Term Sensory Store atau STSS, dan yang kedua Short Term Memory atau STM, dan Long Term Memory. Berbagai jenis rangsang yang berasal dari lingkungan seperti pendengaran, penglihatan, penciuman, dan sebagainya. Yang pertama, Short-Term Sensory Store. Sistem ini berfungsi untuk menyimpan sejumlah besar informasi yang diterima dalam waktu yang singkat. Kompartemen dari sistem ini menerima tanpa mencatatnya dan dalam waktu yang singkat akan hilang karena penambahan informasi yang berpindah dari satu kotak ke kotak yang lainnya. Kotak-kotak tersebut meliputi Short-Term Sensory Store, STSS, Short-Term Memory atau STM, dan Long Time Memory. Yang kedua, Short-Term Memory. Informasi yang masuk pada sistem penyimpanan jangka pendek tidak semua diproses pada tahap berikutnya. Karena adanya penyimpanan tahap informasi yang relevan dan yang tidak relevan, dan hanya informasi yang relevan yang diproses pada tahap berikutnya. Karena adanya kesesuaian antara informasi dengan situasi untuk memproses ke dalam memori jangka pendek atau STM. Memori ini merupakan tempat penyimpanan informasi baik berasal dari Short-Term Sensory Store atau STSS maupun yang berasal dari Long Time Memory atau LTM. Yang ketiga, Long Term Memory. Yang menunjukkan perbedaan antara komponen memori jangka pendek dan jangka panjang adalah jumlah waktu dari informasi yang dapat
disimpan. Selain itu juga berbeda dalam jumlah kemampuan penyimpanan informasi. Berdasarkan teori kotak memori yang telah dikemukakan di atas, jika suatu hal dilatih terlebih dahulu, sudah barang tertentu membutuhkan informasi untuk memproses aktivitas yang bersangkutan, maka informasi itu disalurkan dari penyimpanan jangka pendek ke penyimpanan jangka panjang, di mana informasi itu akan tersimpan secara permanen supaya tidak hilang. Sekarang ini tahap yang terakhir, yang tahap yang keempat, tahap pemrograman respon. Dua faktor utama yang mempengaruhi tahap pengenalan rangsang yang bersumber dari karakteristik rangsang menurut Smith 1982 meliputi satu, kejelasan rangsang, dan yang kedua, intensitas rangsang. Memori merupakan suatu sistem yang dapat menyimpan informasi untuk dapat diproses pada waktu berikutnya. Memori tidak hanya mempengaruhi persepsi kita melalui sehingga persepsi tetap juga keputusan dan pilihan yang kita ambil dalam saluran terbatas dan sebagian konsepsi dalam mengorganisasi kontrol gerakan. Berdasarkan teori kotak, dalam kerangka memori terdapat 3 kegiatan yang meliputi short-term sensory store, short-term memory, dan long-term memory. Sekian dari penjelasan tentang pemrosesan belajar motorik. Terima kasih. Salam olahraga, jaya.